Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Syah di channel Generasi Micin Mikrotik Cisco Networking. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan terkait proyek tugas teman-teman semua bagaimana pengimplementasian virtual local area network menggunakan metode trunking. Nah, di skema jaringan ini terdapat 3 buah switch 1, switch 2, dan switch 3. Dalam masing-masing switch terdapat 2 buah VLAN database. Ada VLAN 10, ada VLAN 20 pada switch 1, dan switch 2 pun juga ada VLAN 10 dan switch 20, VLAN 20. Switch 3 juga terdapat VLAN 10 dan VLAN 30. Jadi nanti kita akan mencoba mengimplementasikan VLAN trunking. Sebelum kita mengimplementasikan, ada hal yang harus kita pahami dulu. Nanti apa sih konsep VLAN itu? Apa sih konsep trunking itu? VLAN, kita akan membatasi akses ke dalam sebuah jaringan berdasarkan interface portnya. Trunking digunakan untuk membawa 2 buah VLAN database ataupun lebih. Itu kuncinya. Jadi kita akan membatasi akses antara klien satu dengan klien yang lainnya berdasarkan interface portnya. Contoh, di sini 192.168.10.1, di sini 192.168.10.3, sama-sama /24, yang seharusnya dapat saling terhubung karena /24 ada 254 klien. Tapi ketika kita mengimplementasikan VLAN, klien tersebut sudah tidak dapat terhubung karena kita bataskan adalah berdasarkan portnya. Nah, ini skemanya, ketentuannya. Buat yuk jaringan komputer dengan menggunakan 2 buah VLAN. Ada VLAN database 10 dan VLAN database 20. Serta pastikan klien yang terhubung dengan VLAN 10 dapat berkomunikasi juga dengan VLAN 10. VLAN 20 dapat berkomunikasi dengan klien pada VLAN 20. Jadi nanti VLAN 10 pada switch 1 dapat terhubung dengan VLAN 10 yang ada di switch 2. Serta dapat terhubung juga dengan VLAN 10 yang berada di switch 3. VLAN 20 yang berada di switch 1 dapat pula terhubung dengan VLAN 20 yang berada di switch 2 dan dapat terhubung juga pada VLAN 20 yang berada di switch 3. Oke, kita mulai saja. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan Cisco paket tracernya. Kita ambil switch 2961 2 3. Lalu kita rename switchnya untuk mempermudah melakukan manajemennya. Kita ganti di sini menjadi SW1, switch 1 seperti skema. Lalu di sini kita ganti menjadi switch 2. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika ada trouble. Dan di sini kita rename juga menjadi switch 3. Switch 1, switch 2, switch 3. Lalu kita pasangkan interface-nya. Kabel untuk menghubungkan switch 1 menuju switch 2. Di sini, switch 1 menuju switch 2 menggunakan interface fast Ethernet 01 yang nantinya akan menggunakan fitur trunking. Karena pada switch 1, switch 2 lebih dari 1 VLAN. Konsep trunking digunakan untuk membawa lebih dari 1 VLAN database. Jadi boleh 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu kita pasangkan juga akses dari switch 2 menuju switch 3. Biar lebih mudah dalam melakukan manajemennya, kita samakan saja. Switchnya interface fast Ethernet 02. Di sini trunking. Oke. Jadi trunking digunakan untuk fast Ethernet 01 pada switch 1, fast Ethernet 02 dan 01 dan 02 untuk switch 2 dan 02 untuk switch 3. Nah, kita harus tahu interface yang digunakan. Kunci dari VLAN adalah mengetahui interface-nya. Setelah itu kita tambahkan kliennya 1 2 3 1. Kita pasangkan
klien untuk uji konektivitas layanan jaringan VLAN trunking ini. Nah, di sini tidak ada ketentuan interface berapa yang akan digunakan. Dari klien ke switch kita sendiri yang menentukan. Klien PC 0, fase Ethernet 0. Nanti di sini VLAN 10 kita usahakan masuk ke fase Ethernet 10. Yang warna hijau ini VLAN 10, yang warna ungu VLAN 20. Kita VLAN 10 semuanya berada di fase Ethernet 10. Semua VLAN 10 berada di fase Ethernet 10. Fase Ethernet 10. Untuk apa sih? Untuk mempermudah kita ketika melakukan konfigurasi agar ingat. Di sini switch 1, 10 dan 11. Karena di sampelnya VLAN 10 pada switch 1 ada 2 buah klien. Untuk VLAN 20 kita bisa gunakan fase Ethernet 20. Oke, jadi semua VLAN 10 berada di fase Ethernet 10. Nanti semua VLAN 20 berada di fase Ethernet 20. Jadi pastikan teman-teman juga membuatnya sama. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika ada trouble. Boleh nggak Pak? Saya fase Ethernetnya untuk VLAN 10 fase Ethernet 2 Pak, karena kan sini 02. Silakan. Yang penting teman-teman tahu. Karena kunci dari VLAN adalah kita mengetahui interface-nya terlebih dahulu. Sebelum lanjut pengimplementasian VLAN, pastikan kita sudah memberikan alokasi IP address pada masing-masing klien. Kita anggap klien 1 IP address-nya 192.168.10.1. Klien 1. Klien 2 IP address-nya adalah 2. Klien 3 IP address-nya nanti adalah 10.3. Klien 4 IP address-nya adalah 10.4. Klien 5 IP address-nya adalah 10.5. Nanti semua klien sama-sama menggunakan /24. Ini klien 7. Setelah itu barulah kita, setelah membuat skema jaringannya, barulah kita implementasikan IP address-nya pada masing-masing klien. PC 1 IP-nya adalah 10.1 /24 255 255 255.0. Klien kedua 10.2. Klien ketiga 10.3. Klien keempat 10.4. Pastikan teman-teman juga melakukan konfigurasi IP address yang sama. Ini klien kelima 10.5. Klien ke-6 10.6. Dan klien yang terakhir, klien ke-7, IP address-nya adalah 10.7. Sebelum pengimplementasian VLAN, kita uji coba konektivitas jaringan berjalan ini. Tanpa adanya VLAN, benar nggak klien 1 bisa terhubung dengan klien yang lainnya? Kita kirim uji konektivitas menggunakan paket ICMP dari klien 1 menuju klien 3. Status successful. Ini ketika berada di dalam satu buah switch yang sama. Klien 2 menuju klien 5 ngasal saja. Di sini sudah berbeda switch. Dari switch 1 menuju switch 2, statusnya sukses. Lalu klien 3 ke klien 7, statusnya juga sukses. Nah, sebelum adanya VLAN, masing-masing klien dapat saling terhubung tanpa ada batasan. Lalu bagaimana ketika ingin membatasi? VLAN 10 ini digunakan pada fase Ethernet 10 dan 20. Ini VLAN 10 kita buat dulu yang berwarna hijau. Kalau kita melihat pada skema, oke, ini VLAN 10. Ini VLAN 10, VLAN 10.
Nanti kita akan membuat yang hanya dapat terhubung adalah PC 1 dengan PC 2 dengan PC 4 dan PC 6 saja. Jadi PC 3 hanya dengan PC 5 dan PC 7. Jika kita lihat sekali lagi, sebelum adanya VLAN, sebelum ada pembatasan akses, PC 2 dapat terhubung dengan PC 3, status sukses. Lalu kita coba lagi PC 1 menuju PC 3, status sukses. Ini sebelum adanya VLAN. Lalu bagaimana setelah adanya VLAN? Apakah masih dapat terhubung antar klien ini PC 2 dengan PC 3? Apakah masih dapat terhubung ataupun tidak? Catatan di sini, FA sebagai catatan, FA01 digunakan untuk terang. FA010 sampai 11 masuk ke dalam database VLAN 10 dan FA020 masuk ke dalam database VLAN 20. Ini kuncinya. Kita harus mengetahui interface yang digunakan. Oke, lanjut kita masuk ke konfigurasinya. Switch 1. Command line. Untuk mengaktifkan VLAN database, kita dapat menggunakan perintah interface VLAN 10. Karena kita akan membuat database VLAN 10. VLAN 10, interface yang digunakan apa? Oh, yang masuk ke dalam VLAN 10 adalah fase Ethernet 10 dan fase Ethernet 11. Benar nggak? Fase Ethernet 10 dan fase Ethernet 11 benar. Karena ada dua buah interface, kita dapat menggunakan perintah interface range FA10-11. Lalu memasukkan perintah switch port mode akses untuk mengaktifkan mode akses dalam interface switch port tersebut. Lalu interface fase Ethernet 10 dan 11 kita masukkan ke dalam database VLAN 10 dengan menggunakan perintah switch port akses VLAN 10. Di sini kita baru saja membuat VLAN database menggunakan perintah interface VLAN 10. Di dalam VLAN database 10 ada interface 10 dan 11 dengan menggunakan switchnya mode akses, serta interface fase Ethernet 10 dan 11 masuk ke dalam database VLAN 10. Itu dia. Lalu bagaimana untuk membuat database VLAN 20? Kita exit, kita buat lagi interface VLAN 20. VLAN 20 berada untuk fase Ethernet 020. Kita lihat di sini fase Ethernet 020. Maka perintahnya adalah interface FA020. Lalu kembali menggunakan perintah switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kita baru saja membuat konfigurasi untuk interface VLAN 20, VLAN database 20. Dalam VLAN database 20 ada interface fase Ethernet 020. Untuk melakukan pengecekannya bagaimana? Kita bisa N menggunakan perintah untuk melakukan verifikasi, melakukan pengecekan VLAN database bisa menggunakan perintah show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, di sini sudah terlihat ada VLAN 10 digunakan untuk fase Ethernet 10 dan fase Ethernet 11. VLAN 20 digunakan untuk fase Ethernet 20. Sedangkan VLAN default itu adalah VLAN 1. Interface yang tidak didaftarkan seluruhan akan masuk dalam VLAN default, VLAN 1. Di sini ada fase Ethernet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi semua port pada defaultnya berada di dalam VLAN 1. Ketika sudah dialihkan ke VLAN 10, maka sudah tidak ada fase Ethernet 10 dan 11 pada VLAN 1 itu. Kita lihat di sini 9 langsung ke 12. Jadi VLAN 10, VLAN 20 sudah selesai kita buat pada switch 1. Untuk pengujiannya bagaimana? Yuk kita uji. Sebelumnya PC 2 lakukan uji konektivitas terhadap PC 3.
statusnya sukses. Nah, setelah ada VLAN, apakah sama masih sukses PC 2 menuju PC 3? Kita tunggu hasilnya. Statusnya sekarang adalah valid, gagal. Kenapa sudah gagal? Karena kita sudah membuat VLAN database. Jadi kita sudah mengamankan. Oh, yang berbeda VLAN ID sudah tidak dapat saling terhubung. Bisa berarti dong sekarang PC 2 terhubung dengan PC 1, karena kan sama-sama berada di dalam database VLAN 10. Kita coba saja. PC 2 menuju PC 1, statusnya sukses. Nah, jadi kunci dari pengimplementasian VLAN kita adalah mengetahui interface-nya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam VLAN ID. Oke. Kalau kita review, perintahnya adalah yang pertama interface VLAN 10. Setelah itu interface range FA 0, 10 sampai 11. Lalu switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 10. Lalu exit, buat lagi VLAN database 20. Tinggal kita copy saja di sininya. Sorry, interface-nya nggak mau dia. Oke. Interface VLAN 20. Lalu untuk VLAN 20 interface yang digunakan adalah interface bus Ethernet 020. Switchboard mode akses. Switchboard akses VLAN 20. Ini konfigurasi yang digunakan. Perintah ini, interface VLAN 10 digunakan untuk membuat VLAN database. Interface range FA 10 sampai 11 adalah untuk menentukan, kalau saya bilang, menentukan interface-nya, interface yang akan didaftarkan. Switchboard mode akses untuk mengaktifkan mode akses, dan switchboard akses VLAN 10 adalah memberikan akses VLAN 10 terhadap apa? Terhadap interface yang telah ditentukan. Lalu exit untuk berpindah kembali. Nah, panjang bukan? Iya, panjang. Oke, kita coba rapikan kembali agar bisa terlihat. Nah, ini adalah konfigurasi dasarnya. Di sini, di suite 1 kita sudah selesai melakukan konfigurasi VLAN. Yuk, kita sekarang berlari ke suite 2 untuk mengaktifkan VLAN database-nya. Coba kita copy, apakah dia mau. Ctrl C. Berarti di suite 2 seperti apa konfigurasinya? Di suite 2 konfigurasinya nanti adalah sama. Interface fast Ethernet 01 untuk trunking. Fast Ethernet 1 sama semuanya untuk trunking. Kenapa tadi saya minta? Yuk, gunakan skema yang ditentukan dulu. Di sini VLAN 10-nya berbeda. Pada suite 1 VLAN 10 berada di fase Ethernet 10 dan 11. Namun di suite 2 VLAN 10 hanya digunakan untuk satu buah interface, yaitu fase Ethernet 10. VLAN 20-nya sama untuk fase Ethernet 20. Maka di sini interface range-nya sudah tidak ada. Data base. Ini konfigurasi yang digunakan untuk membuat VLAN data base. Oke, pada suite 2 fase Ethernet 1 terang, fase Ethernet 010 berada di VLAN 10, benar. Fase Ethernet 20 berada di VLAN 20, benar.
Interface VLAN 10, membuat VLAN database, fasilitas 10, suite port mode akses. Oke, sip. Nah, sekarang kita konfigurasi suite 2. Tutup contekannya dulu. Semoga teman-teman masih pada ingat. Kita harus mengaktifkan suite-nya menggunakan perintah enable. Harus masuk ke dalam mode configure terminal dengan menggunakan conf t. Lalu kita buat VLAN database-nya, interface VLAN 10. Setelah membuat VLAN database, kita tentukan interface yang akan digunakan untuk masuk ke dalam database VLAN 10. Oh, VLAN 10 interface yang digunakan adalah fast Ethernet 10. Maka interface fast Ethernet 10. Lalu masukkan perintah switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Jadi kita buat dulu VLAN database 10, kita tentukan interface yang akan masuk ke dalam VLAN 10, kita aktifkan mode akses dan kita pastikan fast Ethernet 10 masuk ke dalam akses VLAN 10. Lalu bagaimana untuk membentuk VLAN 20? Exit interface VLAN 20. Interface FA-nya berapa untuk VLAN 20? Oh, VLAN 20 fast Ethernet 020. Lalu switch port mode akses. Switch port aksesnya berapa untuk VLAN fast Ethernet 20? Aksesnya adalah VLAN 20. Lalu di end pastikan untuk verifikasi menggunakan show VLAN brief ataupun SH VLAN BR. Di sini sudah ada VLAN 10 untuk fast Ethernet 10, VLAN 20 untuk fast Ethernet 20. Kita simpan dulu. Oke, saya taruh di desktop. VLAN 9. Oke. Nah, lalu kita aktifkan lagi VLAN database 10 dan VLAN database 20 untuk suite 3. Sama-sama di fast Ethernet 10 untuk VLAN 10, fast Ethernet 20 untuk VLAN 20. Command line enable configure terminal interface VLAN 10. Interface FA 10. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan shortcut 2 hingga 3 karakter akan melengkapi tulisan itu sendiri secara otomatis dengan menggunakan tombol tab pada keyboard kita. Di sini kita bisa menulis SW saja, lalu tab dia akan melengkapi sendiri switch port. MO kita tab lagi, dia akan melengkapi sendiri switch port mode akses. Switch port akses VLAN berapa? Untuk fast Ethernet 10 nih. Oh, fast Ethernet 10 berada di VLAN 10. Maka kita masukkan lagi VLAN 10. Exit. Kita buat database VLAN 20. Interface FA020. Fast Ethernet 20 untuk VLAN 20. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. And so VLAN brief. Di sini VLAN 10 interface 10, VLAN 20 interface 20. Selesai. VLAN sudah kita buat semua. Catatan paling penting, ketika habis melakukan konfigurasi terhadap perangkat Cisco, pastikan kita untuk melakukan penyimpanan konfigurasinya, bukan nyimpan paket tracernya menggunakan save as gitu kan. Caranya bagaimana? Klik switch-nya. Pastikan untuk penyimpanan kita menggunakan perintah copy running startup config. Itu untuk switch 1. Switch 2 nya bagaimana? Sama, copy running startup config. Switch 3 pun juga sama, copy running startup config. Jadi pastikan ketika ada perubahan konfigurasi baik penambahan ataupun pengurangan, kita melakukan penyimpanan konfigurasinya menggunakan perintah copy running startup config. Oke, lanjut ke soalnya. Kita sudah menyelesaikan poin nomor 1. Poin nomor 2, pastikan klien yang terhubung dengan VLAN 10 dapat berkomunikasi dengan VLAN 10. Berarti VLAN 10 yang berada di suite 1 dapat terhubung dengan VLAN 10 yang berada di suite 2 maupun suite 3.
serta klien yang berada di VLAN 20 dapat terhubung dengan klien 20. VLAN 20 yang berada di switch 1 dapat terhubung dengan VLAN 20 yang berada di switch 2 maupun switch 3. Kita tes konektivitasnya. Apakah VLAN 10 yang sudah kita bentuk dari switch 1 menuju switch 2 dapat terhubung ataupun tidak? Statusnya valid, gagal. Kenapa gagal? Karena kita belum melakukan konfigurasi trunking. Dari switch 1 menuju switch 2. Dari switch 2 menuju switch 3. VLAN 10 pada switch 1 tidak dapat terhubung dengan VLAN 10 yang berada di switch 2. Lalu VLAN 20 yang berada di switch 1 tidak dapat terhubung juga nantinya pada VLAN 20 yang terhubung pada switch 2. Statusnya kita lihat valid. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan poin nomor 2 dan nomor 3? Kita harus mengaktifkan trunking. Trunking pada switch 1 interface 01, trunking pada switch 2 01 dan 02. Dan pada switch 3 interface 02. Berarti nanti kita akan masukkan perintah interface berapa? Fast Ethernet 01. Switch port. Mode apa? Apakah mode akses? Bukan. Modenya sekarang kita ganti jadi mode terang. Jadi nanti kita masukkan perintah interface Fast Ethernet 01 switch port mode terang. Tapi pada switch 2 karena ada dua buah interface yang digunakan untuk tracking, yaitu Fast Ethernet 01 dan Fast Ethernet 02, maka perintahnya ada sedikit perbedaan, yaitu menggunakan range interface range FA01 sampai 2. Oke, sekarang kita konfigurasikan. Configure terminal interface FA berapa untuk terang? Fast Ethernet 01 switch port mode terang. N untuk mengakhiri konfigurasi, dan seperti biasa copy running startup config untuk melakukan penyimpanan. Ketika teman-teman sudah melakukan trunking untuk Fast Ethernet 01, jika sebelumnya kita menggunakan perintah show VLAN brief, di sini show VLAN brief Fast Ethernet 01 berada di VLAN 1. Tapi ketika kita sudah melakukan trunking, apakah Fast Ethernet 01 ini masih ada di dalam database VLAN 1 ataupun tidak? Kita cek show VLAN brief, maka Fast Ethernet 01 hilang, sudah tidak ada. Langsung dimulai dari Fast Ethernet 02. Lakukan cara yang sama untuk switch 2, cuma interface-nya nambah. Interface-nya yaitu adalah Fast Ethernet 01 sampai 2. Conv interface range FA01 strip 2 switch port mode terang. Enable copy running startup config. Dan switch 3 trunking untuk interface 01 interface FA01 switch port mode terang. Enable untuk mengakhiri copy running startup config. Kita baru saja melakukan konfigurasi terang, baik dari switch 1 menuju switch 2, dari switch 2 menuju switch 3. Sekarang kita buktikan yang tadi VLAN 10 pada switch 1 tidak dapat terhubung dengan VLAN 10 yang berada di switch 2, maupun VLAN 20 pada switch 1 yang tidak dapat terhubung dengan VLAN 20 pada switch 2. Sekarang kita buktikan di sini valid semua. Nah, sekarang kita uji coba lagi. VLAN 10 yang berada pada switch 1 mencoba mengirimkan paket data menuju switch 2 untuk ke VLAN 10. Apakah setelah melakukan konfigurasi VLAN trunking, klien ini dapat saling terhubung ataupun tidak?
Statusnya sekarang successful. Kita ulang. VLAN 10 melakukan akses menuju switch 1 untuk ke switch 2, lalu ke switch 3 untuk ke VLAN 10 yang berada pada klien 6. Statusnya sukses. VLAN 20 pada switch 1 melakukan akses terhadap VLAN 20 yang berada di switch 2. Statusnya sukses. VLAN 10 melakukan akses ke VLAN 20 pada switch 3. Seharusnya statusnya failed, tidak sukses. Statusnya failed. Jadi ketentuan soalnya poin nomor 1, poin nomor 2, dan poin nomor 3 sudah selesai. Mudah, bukan? Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.